kanan saya tiba di tempat acara. Mohon perhatian ya Pak. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Mandi itu enggak mendirikan para menteri. Mas Gibran enggak kami Gibran kami. Oh ini sana katanya dari sini. Nanti mulainya begitu di sana udah rapi banget lah ya openingnya. Tiba-tiba acara. Non lagi. Tiba-tiba acara. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara didampingi oleh Menko PMK, Menteri PUPR, Menteri Agama, Gubernur DKI Jakarta, dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Mohon berkenan untuk menuju ke atas panggung. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, serta Bapak Ibu seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara peresmian renovasi Masjid Istiqlal yang diselenggarakan hari ini Kamis 7 Januari 2021 segera kita mulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan semoga sehat dan panjang umur Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Haji Muhajir Effendi, yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Insinyur Haji Basuki Hadimulyo MSc PhD, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas, yang kami hormati Gubernur DKI Bapak Haji Anies Baswedan. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa menyaksikan peresmian renovasi Masjid Istiqlal Jakarta oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Selawat dan taslim
kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membangun masjid percontohan sebagai Center for Empowering Society untuk segala zaman. Selanjutnya, izinkan kami atas nama warga masyarakat, khususnya umat Islam, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden, karena selama 42 tahun, baru kali ini Masjid Istiqlal tersentuh renovasi besar-besaran. Renovasi ini dilaksanakan secara serius dan profesional oleh Kementerian PUPR dengan menunjuk PT Waskita Karya sebagai pelaksananya. Renovasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan sensitivitas gender dan disabilitas. Renovasi ini menghabiskan anggaran 511 miliar dengan melibatkan pekerjaan kurang lebih 1.000 orang yang diselesaikan selama 14 bulan. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden terhadap gagasan untuk membangun terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan katedral. Tentu, Bapak Presiden bukan hanya membuat lubang penghubung bawah tanah, tetapi bagaimana terowongan silaturahim ini bisa menjadi salah satu ikon tersendiri di ibu kota. Yang kami bayangkan, insya Allah akan ada semacam diorama yang menampilkan potret toleransi kemanusiaan yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Pengarah yang terdiri atas Menko PMK, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur DKI dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, serta Menteri Agama sebagai Ketua BPMI yang secara intensif ikut serta memberikan penilaian dan beberapa masukan sehingga Istiqlal bisa seperti yang kita saksikan saat ini. Atas arahan dan petunjuk Bapak Presiden, kami juga berterima kasih kepada sejumlah pihak yang ikut serta memberikan kontribusi terhadap terwujudnya The New Istiqlal, termasuk kepada Menteri Riset dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional yang menyumbangkan 2 set fasilitas arsinum, air siap minum, dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter per hari. Sejumlah panel tenaga surya, 1 set studio untuk TV Istiqlal. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala LIPI yang sebentar lagi insya Allah akan mengelola keindahan sungai yang memutari Masjid Istiqlal. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Dirut PT Kereta Api Indonesia yang menyerahkan sebagian lahannya untuk perluasan halaman Masjid Istiqlal. Bapak Presiden, insya Allah lahan itu cukup luas dan akan dirancang sedemikian rupa sehingga akan sangat mempercantik Istiqlal di sebelah barat. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan renovasi Masjid Istiqlal, termasuk ikut serta di dalam dan aktif menata kawasan di dalam dan di luar Masjid Istiqlal. Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden, Masjid Istiqlal mengajak kepada tokoh-tokoh agama untuk ikut serta berperan serta di dalam menanggulangi dampak COVID-19. Dan di luar dugaan kami, terkumpul dana kurang lebih 12 miliar yang disalurkan kepada warga masyarakat melalui majelis-majelis agama. Kami juga surprise karena betapa efektifnya kita menggunakan bahasa agama di dalam mendekati para donatur. Meskipun masih dalam suasana COVID-19, Masjid Istiqlal menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal bekerja sama dengan Institut PTIQ Jakarta setara dengan S2. Bapak Presiden, kami ingin tambahkan sedikit, ternyata peminatnya di luar dugaan kami, bukan saja oleh para gubernur dan bupati wali kota, tetapi setelah kita ekspos melalui media sosial, maka sejumlah negara melalui duta besarnya minta supaya calon-calon ulama mereka itu pun juga dididik di pendidikan kader ulama ini.
Dua, pembentukan Forum Ulama Perempuan Indonesia Masjid Istiqlal. Ini sangat penting karena selama ini dunia belum menemukan satu lembaga untuk pengkaderan ulama perempuan. Insya Allah kita memulai di Indonesia. Rabitah Dauliyah A'immatul Masajid, jaringan imam masjid besar masjid ibu kota, jaringan masjid ibu kota sedunia, dan kita dipercaya untuk menjadi leadersnya. Dengan demikian insya Allah Masjid Istiqlal ini sudah bukan saja untuk Indonesia atau Asia Tenggara, tapi sudah mendunia. Tentu saja destinasi wisata religi, Istiqlal Indonesia Halal Center yang merupakan inkubator dan akselerator produk halal Indonesia, menyelenggarakan pelatihan bagi perwira pembina rohani Islam Angkatan Darat dari seluruh Indonesia sebanyak 40 orang setiap kelas. Alhamdulillah setelah kita lakukan survei, maka ini akan dilanjutkan sampai tingkat kabupaten. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa sore ini adalah peresmian selesainya renovasi besar Masjid Istiqlal. Namun pemanfaatan masjid untuk kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya akan kami atur kemudian sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, mengikuti ketentuan Satgas COVID-19 dan aturan PSB. Kita bermohon semoga cobaan yang ada di lingkungan kita, COVID-19 ini insya Allah segera akan berakhir. Demikian sambutan kami, laporan kami kepada Bapak Presiden. Kami mohon sedikit Bapak Presiden bisa memberikan arahan, petunjuk pada kami untuk terutama Istiqlal ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan beduk dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian renovasi Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Menko PMK, Pak Menteri PU, Bapak Menteri Agama, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati yang mulia Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal beserta seluruh badan pengelola yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Hari ini Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semua, telah selesai direnovasi. Alhamdulillah. Renovasi Masjid Istiqlal ini merupakan renovasi yang pertama sejak 42 tahun yang lalu. Seperti tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Imam Besar. Dan menelan biaya sebesar 511 miliar rupiah dari APBN. Saya melihat Masjid Istiqlal telah berubah total dan tampak seperti baru lagi. Landscape-nya ditata ulang menjadi indah dan semakin kelihatan tertata rapi. Lantainya juga saya lihat sudah 3 kali lebih berkilau. Tata cahayanya juga diganti, sangat modern dan indah. Dan sungai yang membelah Istiqlal juga semakin bersih dan rapi. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi karena dalam proses renovasi ini tidak hanya memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga memperhatikan aspek arsitektur, aspek seni, aspek estetika,
Dan yang tidak kalah penting, tetap mempertahankan pada kaidah-kaidah cagar budaya bangunan masjid. Ini sangat penting. Hadirin yang saya hormati, renovasi Masjid Istiqlal agar menjadi semakin megah bukan untuk gagah-gagahan, bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa masjid ini didirikan sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Semangat ini jelas terekam pada tahun 1953 ketika para tokoh umat Islam berkumpul untuk mencetuskan ide mendirikan sebuah masjid sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga telah disepakati namanya Istiqlal sebagai nama masjid yang dalam bahasa Arab memiliki arti kemerdekaan. Hadirin yang saya muliakan, saya berharap Masjid Istiqlal bukan hanya megah secara fisik, tetapi jauh dari itu sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat pemberdayaan umat dan sebagai pelopor dakwah bilhal moderasi Muslim dunia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Masjid Istiqlal harus menjadi contoh dari masjid-masjid negara lain di dunia dalam mengembangkan syiar Islam yang menyejukkan, yang membangun toleransi, dan membangun perdamaian. Saya juga titip pesan kepada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Badan Pengelola agar menjaga Masjid Istiqlal ini dengan baik sehingga tetap indah, sehingga tetap bersih, dan menjadi tempat yang nyaman bagi umat Muslim untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mengembangkan program dan kegiatan yang kreatif sehingga Masjid Istiqlal semakin ramai, semakin makmur, dan didatangi umat yang sebanyak-banyaknya. Terakhir, mengingat penyebaran pandemi COVID-19 masih terjadi di tengah kita, saya mengajak umat Islam yang menggunakan Masjid Istiqlal, baik untuk beribadah maupun untuk kegiatan lain, untuk tetap mematuhi dan menerapkan dengan disiplin protokol kesehatan dengan ketat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan renovasi Masjid Istiqlal hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembukulan beduk oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus penandatanganan prasasti. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu pada sore hari ini sedang menyaksikan peresmian renovasi Masjid Istiqlal oleh Bapak Presiden. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin sekali agar Masjid Istiqlal ini menjadi faktor di dalam terciptanya ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Masjid Istiqlal ini insya Allah mampu menciptakan suasana batin yang sangat damai untuk kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami semuanya. Terutama juga secara khusus kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya cobaan yang menimpa kami dan juga segenap warga penghuni dunia sekarang ini dengan hadirnya COVID-19, agar sesegera mungkin Engkau mengangkat dari sisi kami. Dan kami juga memohon, berikanlah kekuatan kepada kami dan bangsa kami untuk sesegera mungkin juga menyelesaikan seluruh dampak yang ditimbulkan. Kami sungguh sangat yakin sebesar apapun tantangan dan cobaan yang kami hadapi, jika Engkau hadir bersama kami, mendampingi kami, maka itu akan ringan beban kami semuanya ya Allah. Dan pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Rangkulah kami, genggamlah kami sungguh sangat yakin bahwa di dalam genggaman-Mu lah maka kami insya Allah akan kami selamat dunia dan di akhirat. Allahumma taqabbal du'aana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta rombongan disilakan untuk menuju ke dalam Masjid Istiqlal untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah.